Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku wasdoa semuanya, kelas 2 semuanya. Sebelum kita belajar akidah akhlak, mari terlebih dahulu kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Berkat syafaatnya kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang dibuka akidah akhlaknya halaman 56 ya. Akidah akhlak halaman 56. Bab ke-6, bab terakhir, kisah Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala memiliki nabi dan utusan. Kalau nabi itu ialah laki-laki pilihan yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak wajib menyampaikan wahyu itu kepada umat. Tapi kalau rasul atau utusan, Rasulullah ialah manusia laki-laki pilihan yang mendapat wahyu dari Allah dan dia wajib menyampaikannya kepada umat. Itu namanya rasul atau utusan Allah ya. Nabi Nuh termasuk nabi dan rasul. Beliau mendapat wahyu dari Allah dan juga disuruh sampaikan kepada umatnya, yaitu tentang ajaran agama Islam. Nah, Nabi Nuh ini juga termasuk kepada nabi yang tergolong kepada nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Apa artinya ulul azmi? Nabi yang memiliki kesabaran yang tinggi, di antaranya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berjuang sangat lama sekali ya. Bahkan hidupnya pun panjang. Beliau umurnya 950 tahun ya. Hampir 1000 tahun. Nah, tapi ternyata beliau itu dalam perjalanannya berdakwah mengajak umatnya masuk Islam itu sangat susah sekali ya, sangat susah. Selalu ditentang oleh para kaumnya, terutama kaum pembesar. Para orang-orang kaya banyak yang menentang kepada Nabi Nuh sehingga tidak beriman kepada Nabi Nuh ya. Dalam umur yang panjang itu pun Nabi Nuh tidak banyak mendapatkan umat ya. Tapi beliau tetap sabar. Nah, karena kesabaran itu diantaranya Nabi Nuh digolongkan kepada nabi yang mendapat gelar ulul azmi. Artinya yang memiliki kesabaran yang tinggi ya. Nabi Nuh ini lahir setelah 126 tahun dari wafatnya Nabi Adam ya. Dan Nabi Nuh berumur berapa tadi? 960 tahun. Nah, Nabi Nuh ini termasuk nabi yang sabar
baru saja diterangkan ya. Terus Nabi Nuh juga mendapat gelar Abul Bashar. Apa Abul Bashar? Ayahnya manusia. Jadi ayahnya manusia yang kedua. Kenapa? Karena ketika itu kejadian dahsyat yang menimpa di zaman Nabi Nuh itu yaitu banjir bandang ya. Banjir bandang dan langit langit menurunkan hujannya, bumi juga menurunkan permata airnya ya, sehingga betul-betul terjadilah seperti lautan yang sangat luas ya. Jadi ketika itu semua makhluk itu menikmati semua, kecuali yang hidup hanya Nabi Nuh dengan para pengikutnya yang beriman kepada Allah ya. Jadi artinya tidak ada kehidupan selain daripada kehidupan Nabi Nuh dengan para pengikutnya sendiri. Nah, maka ketika itulah setelah surut airnya itu terjadilah kehidupan baru. Maka disitulah Nabi Nuh lah termasuk orang yang ada gitu ya. Ayah daripada manusia gitu ya. Karena sudah enggak ada lagi yang lain kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya saja ketika itu yang hidup pada periode masa setelah redanya banjir bandang tersebut ya. Oke. Enggak usah dibahas itu. Nabi Nuh ini termasuk nabi yang sabar ya. Ulang lagi sama Pak ya. Kenapa tidak ya? Nabi Nuh betul-betul perjuangannya berat. Kenapa ya? Istrinya saja enggak mau beriman kepada Nabi Nuh. Istrinya juga anaknya namanya Kan'an itu enggak mau beriman kepada Nabi Nuh. Bayangkan coba. Kalau kita hanya berdakwah kepada orang lain lalu enggak diikutin oleh orang lain kan biasa-biasa saja kan ya. Tapi ini istri sendiri. Istrinya tercintannya dan anaknya sendiri namanya Kan'an yang menolak ajakan Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Bagaimana coba perasaannya? Betapa berat Nabi Nuh menanggung kesabaran, menanggung kesedihan, namanya istri dan anak yang tercinta tidak mau beriman kepada Allah. Yang jelas ketika enggak mau beriman kepada Allah jelas sudah masuk neraka kan ya. Pasti sedih Nabi Nuh itu ya. Jadi itulah makanya Nabi Nuh itu dapat gelar ulul azmi di antaranya ya. Betul sabar. Terus akhirnya sudah bertahun-tahun Nabi Nuh ngajak umatnya beriman, tidak mau beriman, tetap ditentang oleh para pembesar ya, terutama orang-orang kaya. Akhirnya Nabi Nuh sudah enggak sabar lagi. Nabi Nuh pasrah kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah. Bahkan ditantang, Nabi Nuh sudah ditantang oleh umatnya, ayo kalau kamu memang benar Nabi, turunkan adab, saya pengen tahu katanya. Nah, itulah benar-benar ketika itu maka Allah menunjukkan ya bahwa Nabi Nuh itu betul-betul Nabi, Allah akan turunkan adab. Sudah murka, sudah saatnya dijelaskan atau diturunkan adab itu. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh bikin kapal, bikin perahu, kapal besar ya. Udah Nabi Nuh bikin dengan anak buahnya yang percaya, yang ikut ya. Ketika bikin perahu itu diledekin sama orang-orang kafir itu ya. Orang-orang kafir itu ketika itu menyembah berhala. Nuh gila katanya. Masa musim kemarau gini bikin kapal, memang ada apa gitu kan? Lu itu gile gitu ya. Tapi tetap saja Nabi Nuh enggak mempedulikan ejekan daripada kaumnya yang kafir. Beliau terus selesaikan bikin kapal besar itu ya. Nah, setelah selesai kapal itu maka terjadilah benar-benar adab Allah, yaitu terjadi hujan yang sangat deras ya. Terus dari atas langit turun hujan sangat deras, dari bawah juga ada sumber-sumber atau mata air yang keluar dari bumi ini. Sehingga terjadilah musibah besar ketika itu. Hanya umatnya Nabi Nuh saja yang mau beriman, dan juga hewan-hewan yang sepasang disuruh naik ke perahu. Nabi Nuh naik ke perahu. Jadi hewan harus berpasang-pasangan, cowoknya cewek ya. Laki-laki dan perempuan semua masuk ke kapal, dan juga umatnya Nabi Nuh yang iman kepada Nabi Nuh. Udah selamat dah Nabi Nuh itu ya daripada banjir tersebut. Lalu namanya seorang ayah ya pasti ingat kepada anaknya. Dilatin anaknya enggak ada, mana anak saya? Kan'an. Akhirnya ngeliatin Nabi Nuh itu, ngeliatin anaknya itu berenang. Lalu dipanggillah oleh Nabi Nuh, ya bunayyarkam ma'ana.
ya bunayya irkam ma'ana. Apa katanya? Wahai anakku, irkam. Irkam ini asalnya irkab ya. Irkab. Tapi itu didobelkan ke mim, dibaca irkam. Irkam ma'ana. Ayo naik bersama kami. Wahai anakku katanya. Tapi apa kata anaknya? Kata anaknya enggak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak mau ayah, saya akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan saya dari api, dari air. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Apa kata Nabi Nuh? Kamu tidak akan bisa selamat. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beberapa saat kemudian setelah berumur begitu tiba-tiba hilang dah. Hanya Nabi Nuh kan sudah dihantam ombak, hantam ombak, tenggelam, mati dalam keadaan kekufuran. Naudzubillah ya. Jadi akhirnya setelah beberapa waktu kemudian sudah binasa semua itu umat-umatnya kafir ketika itu ya. Hanya tinggal umatnya Nabi Nuh yang ada di perahu itu bersama binatang hewan-hewan ya, pasangan. Setelah air surut lalu perahu itu terdampar di Bukit Judi namanya, di Bukit Judi di daerah Turki. Lalu Nabi Nuh turun dan memulai hidup baru di situ ya dengan para pengikutnya. Oke. Lalu apa yang bisa kita ambil dari hikmah yang bisa ambil dari kisah Nabi Nuh ini ya? Yang pertama tentunya perjuangan ya. Mengingatkan dengan perjuangan tentunya yang paling utama kita ambil hikmahnya, bahwa perjuangan itu harus kita tegakkan ya, harus kita laksanakan apapun risikonya ya. Diajak atau bagaimana itu wajib kita kita perjuangkan ya dakwah Islam itu. Masalah berhasil atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita tetap berusaha selalu mengajak kepada orang untuk berbuat baik. Jadi ya'murun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang mencegah kepada kemungkaran. Itu harus kita lakukan sampai kapanpun ya. Dan apapun yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti Allah akan menolong kita ya. Jadi kisah yang kedua hikmah yang bisa diambil? Kedua ya, kita enggak boleh takut. Ketika kita dalam kebenaran mengajak orang beriman, mengajak orang beramal saleh, sekalipun dicaci maki oleh tetangga kita atau saudara kita, teman-teman kita enggak usah takut. Apa? Pasti nanti Allah akan tolong kita ya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila orang beriman, apabila kalian membantu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Seperti itu ya. Jadi harus yakin. Apapun risikonya, kita dakwah terus jalan. Jangan pedulikan ada rintangan-rintangan, terus jalan. Walaupun kita pertama kalah ya, terjatuh, pasti suatu saat kita akan ditolong oleh Allah. Pasti kita akan menang. Seperti kisahnya Nabi Nuh tadi itu ya. Hanya Nabi Nuh menang, umatnya yang kafir semua mati tenggelam. Oke. Terus apalagi di antaranya ya? Ya selalu selalu berusaha mengajak orang berbuat baik dan juga mencegah orang berbuat kemaksiatan. Oke. Dah. Demikian dulu pengajian kita hari ini. Ada tugas tuh halaman 58 59 sampai sampai selesai ya kerjakannya. Kerjakan enggak harus selesai satu hari ini. Boleh besok lagi ya. Yang penting terakhir itu tugas kerjakan itu sebagai latihan nanti ketika ujian ya. Dan kita akan mengadakan ujian di tanggal 22 kalau enggak salah 22 November. Oke, demikian pengajian kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.